Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Humaira? Alhamdulillahirobbilalamin. Senang sekali sore hari ini jumpa lagi dalam kajian bedah buletin Taman Surga. Hari ini kita akan membahas edisi 127 ya, dengan tema Stop Halu, Upgrade Dirimu. Oke, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Langsung saja ya guys, mari kita bacakan buletin remaja Taman Surga sore hari ini yang akan kita bedah bersama-sama. Halu, enggak asing dong dengan kata halu, Kak, bukan halu-halu Bandung ya. Bangetan deh kalau nggak tahu arti halu. Bukan generasi zaman now lah kalau nggak tahu arti halu. Udahlah, sengaja nggak kita kasih tahu artinya di sini. Lama kelamaan kamu juga bakal tahu artinya. Enggak deh, kita kasih tahu deh bocoran arti halu. Istilah kata halu sendiri tidak lain adalah singkatan dari kata halusinasi. Jadi mungkin idiom ini muncul pertama kali dari chatting WA. Daripada nulis halusinasi kepanjangan terus disingkat jadi halu. Halu, gabut, dan boring. Nah, ngomong-ngomong halu, kira-kira di kondisi pandemi kayak gini rasanya halu kian menjadi-jadi enggak sih? Karena aktivitas kita kebanyakan di rumah, ya enggak? Ya, walaupun sudah banyak juga yang sudah keluar rumah, tapi kayaknya kalau dipresentasikan banyak di rumah ya kan. Biasanya di waktu normal sebelum pandemi bisa nongki-nongki, mabar, bisa jelong-jelong. Tapi pas kena pandemi, semua aktivitas kayak gitu seakan-akan musnah. Akhirnya siklus atau traffic di rumah udah bisa ketebak antara dapur, sumur, kasur. Kalau penghuni rumahnya kebanyakan dengan traffic padat, bisa kena traffic jam atau setidaknya boring ketemu duel. Itu lagi kebayang nggak? Aktivitas di rumah jadi kayak terbatas gitu, saking terbatasnya sampai mentok kepentok, terus gabut deh. Tahu kan gabut? Masa harus dimain juga? Apa itu gabut? Nah, tapi yang jelas gabut itu bukan temannya rumput ya intinya. Gabut itu bingung dan nggak tahu mau ngapain atau mau ngelakuin apa lagi. Ya gimana nggak gabut, wong selama ini aktivitas banyak di luar, tiba-tiba kudu di rumah berjam-jam bahkan berbulan-bulan, sampai akhirnya pada satu titik kamu pun terpaksa halu pun menjadi-jadi ketika teman sehat di kala pandemi adalah gadget. Karena memang kayaknya ada pelampiasan termudah kalau pas gabut dan boring kecuali cuman handphone. Mulai dari main game, stalking, sampai update status nggak jelas. Terus pertanyaannya, kalau udah pegang gadget, habis itu ngelakuin aktivitas itu aja diulang-ulang, apa dijamin nggak bakal boring dan sampai pada titik gabut? Iya, bisa jadi boring dan gabut karena memang pada dasarnya kalau orang itu udah ngelakuin sesuatu diulang-ulang pada waktu yang cukup lama akan jatuh kepada kebosanan. Kecuali ada pengecualiannya loh. Apa itu? Kecuali mindset dan niat kita ngelakuin sesuatu berulang-ulang dalam rangka ibadah kepada Allah. Contoh gampangnya, kenapa kita nggak bosan lakuin sholat? Ya udah jelas karena secara mindset kita sadar bahwa sholat adalah ibadah kepada Allah, sebuah perintah yang memang ada dalil atau landasannya. Kalau ada seorang muslim sampai bosan sholat, auzubillah min dzalik deh, gara dia sholat tapi nasibnya nggak berubah, doa-doanya nggak terjawab, lalu dia berhenti sholat. Nah, pada kasus kayak gitu yang nggak beres adalah keimanan alisan tauhidnya. Kira-kira halu bahaya nggak sih? Halusinasi adalah bayang sesuatu yang seolah-olah sesuatu itu nanti akan begini begitu. Tentu kalau maknanya lebih kepada prediksi atau perkiraan atau asumsi yang ke arah kebaikan, tentu hal kayak gitu positif-positif aja. Misal aja kita mau bikin sebuah rencana event, taruh
aja ya kajian online di era pandemi. Terus kita berpikir tentang kemungkinan atau potensial problem yang bakal muncul, maka itu wajar, bahkan harus. Misalnya gimana kalau jumlah pesertanya nggak sesuai target, atau gimana kalau gangguan sinyal, dan sebagainya. Lalu pertanyaan berikutnya, gimana ya cara memanage halu? Apakah halu bisa dimanage? Sebagai sebuah perasaan atau reaksi dari naluri yang merupakan bagian dari kendala kita sebagai manusia, maka halu akan bisa dimanage. Gimana caranya biar nggak gampang halu? Pertama, harus lebih percaya realita daripada prasangka. Di tengah masa pandemi kini, orang mudah terbawa emosi, apalagi akibat virus COVID-19 tak kunjung menurun, bikin orang gampang parno dan jatuhnya halu tadi. Tapi kayak gitu akan distract ya kalau lebih percaya pada realita daripada prasangka. Maksudnya apa? Ya maksudnya realistis aja. Ngadepin pandemi bukan bermaksud ngegampangin ya. Tapi kalau kita udah prepare dan siap dengan tidak melanggar protokol, ya udah nggak usah halu berlebihan bakal terpapar virus. Pun dengan selama kita di rumah aja, kalau kita realitasnya nggak ngapa-ngapain atau ngapa-ngapain tapi aktivitasnya banyak ke arah yang kurang bermanfaat, udah pasti jatuhnya bosen dan halu. Kalau bahasa Al-Quran, kebanyakan mengikuti prasangka disebut sebagai zan. Sebagaimana firman Allah ya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan zan atau prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanya berdusta. Surat An-Nahl ayat 116. Kedua, halu akan mudah datang ketika kita memberi ruang kosong. Jadi selama pandemi di rumah saja, pastikan ya kita benar-benar sibuk sehingga tidak ada ruang bagi naluri atau perasaan kita untuk berhalusinasi. Berbeda dengan halusinasi loh ya, karena berbeda dengan imajinasi loh ya, karena imajinasi kadang kala kita perlukan untuk mengembangkan atau membuat kita menjadi lebih kreatif. Imajinasi juga ada batas-batasnya. Selama tidak berimajinasi ke arah negatif alias mikir yang bukan-bukan, maka itu masih fine-fine aja. Aktivitas selama di rumah aja bukan sekedar sibuk, tapi sibuk yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Kalau perintahnya dari Allah mah udah jelas ada, dimana Allah menyampaikan, maka apabila telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lainnya. Surat Al-Insyirah ayat 7. Artinya aktivitas kita harus menyusul dari hari ke hari ya. Jadi tidak ada berhenti sehingga tidak galau, boring atau halu. Padat aktivitasnya bukan malah jadi boring. Ya enggak lah. Seperti udah disinggung di atas tadi, asal ada mindset atau niat ibadah pasti nggak boring, sebagaimana firman Allah, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10. Jadi balance begitu banget gitu ya perintah aktivitasnya dari Allah. Diperintahkan untuk berkas mengingat Allah, salah satunya sholat Jumat dengan gak pakai berat ninggalin urusan dunia, salah satunya jual beli. Tapi kalau udah kelar ngelakuin ibadah, boleh deh kamu ngelakuin aktivitas dunia lagi. Disitulah kalau kita sibuk kayak gitu, kita akan tidak akan rentan ya terpapar halu. Ketiga, pastikan kita mempergunakan otak kita untuk berpikir kreatif, inovatif pada saat pandemi. Kalau tidak akan terdominasi oleh perasaan. Bukan berarti nggak boleh menggunakan naluri atau perasaan, cuma memang kita harus menggunakannya pada posisi, waktu, dan porsi yang tepat.
bukan pula mempertentangkan antara logika vs rasa, tapi Allah menciptakan masing-masing tentu ada manfaatnya dan ada porsinya. Perasaan misalnya kita sangat kita perlukan ya saat kita sedang menolong tetangga yang menjerit kelaparan. Pada saat seperti itu, logika enggak boleh mendominasi. Kita bantu tetangga kita yang kelaparan itu semampu kita, bukan semau kita. Perlu dilandasi dengan niat ibadah. Ini ada firman Allah ya. Tuh nggak kebaca nih. Baik, bersedekahlah ya. Belanjakanlah hartamu di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang adalah Allah menyukai orang-orang yang berbuat demikian. Quran surat Ali Imran ayat 134. Oleh karena itu, upgrade dirimu guys. Sampai sekarang kita udah segede gini, sudahkah kita berpikir kita mau menjadi apa, siapa kelak di masa depan? Ini penting loh guys. Kalau di kondisi saat ini, kalau kamu belum mikirin apa-apa, sebenarnya udah dibilang terlambat. Sebagai contoh aja ya, Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantin, di usia dia yang belasan tahun udah hafal sudah bisa ya 7 bahasa, hafal Al-Quran, mampu menguasai ilmu strategi perang, ilmu geopolitik. Maka pantaslah di saat usia beliau matang mampu menaklukkan kota Konstantin. Lah kita, kalau kota Konstantin bisa ditaklukkan di tangan pemuda sekualitas Muhammad Al-Fatih, maka kota Roma pun akan ditaklukkan di tangan pemuda yang berkualitas di atas rata-rata Muhammad Al-Fatih. Jadi sebenarnya bagi orang yang beriman, kota Konstantin sudah ditaklukkan di saat Rasulullah menyampaikan hadis tersebut. Cuma realisasi janji Rasulullah tinggal siapa yang mau mengambil dan siapa yang berhasil. Pun dengan kota Roma, dalam sebuah riwayat salah seorang sahabat Nabi ya, Abu Kubail bercerita, ketika kita sedang bersama Abdullah bin Amr bin As, dia ditanya, kota manakah yang akan dibuka terlebih dahulu, Konstantin atau Roma? Abdullah meminta kotak dan melingkari miliknya. Kemudian dia mengeluarkan kitab, lalu ia berkata, ketika kita sedang menulis di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan terlebih dahulu dibuka Konstantinopel atau Roma, maka Rasulullah menjawab, Heraklius dibuka lebih dahulu, yaitu Konstantin. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan Al-Hakim. Nah, siapkan diri kita untuk menjadi perealisasi bisyarah atau berita gembira sebagai penakluk Roma. Takluknya kota Roma itu sebuah kepastian. Cuma menjadi apa, siapa pada saat kota Roma itu takluk, ya itu pertanyaannya ya. Kita harus menyiapkan diri. Gak level dong kalau cuma jadi penonton. Kita harus mau dan mampukan diri berada di barisan berjuang dan penakluk Roma. Sekali lagi itu butuh kita siapkan dari sekarang ya, siapkan diri dari sekarang. Maka upgrade diri kita. Apa yang perlu di-upgrade? Upgrade iman. Upgrade iman di sini maksudnya adalah memperkokohnya. Gak mungkin untuk bisa menaklukkan dikdaya Romawi Timur saat itu bila Muhammad Al-Fatih tidak memiliki keimanan yang kuat dan kokoh. Nafsiyahnya beliau juga menurut riwayat, beliau tidak pernah meninggalkan salat sunnah rawatib. Hal itu terungkap pada saat menjelang pagi subuh sebelum penaklukan beliau. Mencari amalan-amalan terbaik yang dilakukan oleh pasukannya, dan ternyata setelah diseleksi dirinya lah yang memenuhi kriteria menjadi imam sholat subuh saat itu. Sikap takarub atau dekat kepada Allah hanya bisa dibangun ketika memiliki iman yang kokoh. Iman yang kokoh yang didapat dari jalan keimanan yang sahih
akan menghantarkan seorang hamba untuk takut bermaksiat. Maka pada saat penaklukan Konstantinopel juga memerintahkan pasukannya untuk tidak bermaksiat, bahkan berpuasa pada saat penaklukan. Karena dia sadar bukan karena kuatnya pasukan benteng Konstantinopel runtuh, tapi semata-mata karena pertolongan Allah. Nah, kalau kita mau jadi golongan yang ditolong oleh Allah, upgrade iman kita. Kedua, upgrade sakopah. Sakopah di sini lebih kepada ilmu tentang agama ya. Istilahnya mungkin bisa disebut ilmu alat lah, seperti bahasa Arab, ilmu sirah atau tarikh dan sebagainya. Bukan hanya sekedar untuk dihafal, tapi kita harus mengambil ibrahnya atau hikmah dari ilmu tersebut. Ya, kota Roma akan ditaklukkan, maka manfaatkan masa pandemi yang lebih banyak di rumah ini untuk nambah sakofah kita tentang gimana sejarah bangsa Roma, memahami gimana hadis tentang menyiapkan diri sebagai penakluk Roma dan sebagainya. Intinya jangan diam gabut aja di rumah. Kalau selama ini kamu merasa lemah di dalam bahasa Arab, ayo dong, pandemi ini gunakan untuk belajar atau kursus online bahasa Arab. Kalau selama ini kamu lemah di hafalan hadis, ya udah ambil itu buku-buku hadis lalu hafalin sebanyak-banyaknya hadis. Kalau kamu merasa tertarik belajar sejarah Islam tapi selalu tertunda, nah mumpung pandemi, gunakan sebaik-baiknya untuk belajar sirah nabawiyah, lalu sirah khulafa dan buku sejenis. Yang ketiga, upgrade skill. Kalau iman udah diasah, sakofah udah diperdalam, maka tidak ada alasan lagi ya untuk kita update skill. Kalau terkait ilmu skill ini sangat bergantung selama ini kamu suka, hobi atau passionnya di bidang apa. Nah, skill di bidang itu diperdalam. Kalau di masa penaklukan kota Konstantinopel, sejarah mencatat pernah diciptakan meriam dengan ukuran super duper gede yang bisa menghantam tembok Konstantin. Kira-kira nih, skill apa yang harus kita miliki untuk mencatat sejarah penaklukan kota Roma? Skill menciptakan senjata bisa jadi, skill menciptakan strategi perang bisa juga, atau bisa jadi kota Roma tidak takluk dengan perang tapi dengan diplomasi. Sangat boleh jadi, maka skill public speaking, skill diplomasi, skill negosiasi dan sejenisnya sangat diperlukan. Atau bisa jadi skill menulis diperlukan. Bisa saja karena tulisan buku-buku kita membuat orang-orang Roma sadar, bahkan hingga kemudian bisa jadi masuk Islam ya, dan kota Roma bisa ditaklukkan. Guys, jangan sepelekan skill apapun, asalkan itu diarahkan untuk dakwah dan kemenangan Islam. Maka upgrade lah skill mulai sekarang hingga pada saatnya kita benar bisa jadi kontributor utama dari penyambut kemenangan Islam di masa depan. So, bakar semangatmu untuk upgrade diri agar tidak mudah halu. Nah, bagi remaja muslim juga tidak menutup kemungkinan ya, remaja muslimah seperti kalian juga punya peran gitu ya untuk mewujudkannya menjadi seorang wanita yang soleha, kemudian turut dalam berdakwah menyebarkan Islam, memperbekal diri dengan menguat keimanan, kemudian menambah sakofah dan juga menambah skill kalian, skill sebagai wanita itu juga akan sangat memberikan kontribusi terhadap kemajuan Islam di masa datang, yaitu untuk mewujudkan bisyarah Rasul menaklukkan kembali kota Roma. Ya, masing-masing tentu pada porsinya ya. Jadi tidak hanya laki-laki, perempuan juga bisa berkontribusi sesuai dengan porsinya masing-masing. Oke guys, tetap semangat ya untuk menjadi generasi mungkin menjadi ibu-ibu yang akan melahirkan generasi penakluk Roma. Oke guys, sampai sini dulu ya. Mohon maaf jika ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.